ketika apa itu ijab kabul pernikahan, saya terima nikahnya dengan mas kawin aurum, berat jenis 19,3 gram per cm kubik, dibayar konstan, gitu ya. Nah, itulah. Baik, saya tidak sendiri, ditemani oleh Wakil Dekan Akademik, Pak Rukman Hertadi. Nah, Profesor Rukman atau Pak Rukman, beliau, Mas, mana ini ada Bu Rindia, Pak Evan, dan yang lainnya dari astronomi dan dari kimia. Kemudian tim wali akademik, wali Anda TPB, yaitu Bapak Ibu yang sedang duduk ini, silahkan berdiri. Ini mereka hobinya adalah dosen, matematika, kimia, fisika, astronomi, itu aktuaria dan sebagainya. Profesinya adalah ada yang pemain piano, penyanyi, pelawak, dan macam-macam ya ini. Jadi terima kasih, nanti diperkenalkan secara khusus, dan inilah yang nanti banyak berkomunikasi dengan Anda sebagai wali. Tepuk tangan buat para wali kita. Yeah. Waktunya terstruktur. Nah, coba nah ini saya memberi ucapan selamat kepada Anda, tapi umum di Facebook ya. Maklum, bapak-bapak separuh baya masih ini ya. Nah, tidak terbaca sih sebetulnya ya, karena terlalu kecil oleh parudinya. Baik, selamat datang. Nah, dan ya sudah segitu cukup. Selamat datang dan bersiap-siap memasuki masa perkuliahan pertama para mahasiswa baru di ITB. Salah satu mata pelajaran yang utama yang akan Anda lalui adalah mata pelajaran yang sangat erat kaitannya dengan kemipaan, yaitu matematika, fisika, dan kimia. Ada kata dasar ya. Nah, itu sebetulnya sesuatu yang dekat dengan hidup Anda, bahkan nanti menjadi penciri kesarjanaan Anda ya. Nah, salah satunya adalah fisika dasar. Nah, beberapa capaian ideal yang harus diperjuangkan, ya Anda kan tentu ke sini juga ingin merancang masa depan lebih baik. Tetapi juga dalam merancang itu tidak usah juga kehilangan kegembiraan ya. Nah, kita masuk ITB ini salah satunya adalah amanah pertama lulus sebagai mahasiswa. Nah, untuk lulus ini tentu harus mengambil beberapa mata kuliah, salah satunya mata kuliah yang TPB ya. Salah satu yang pelaksananya adalah Fakultas MIPA adalah MAFIKI gitu ya. Matematika, kimia, dan fisika. Termasuk fisika dasar. Nah, di fisika dasar ada beberapa capaian ideal yang harus diperjuangkan oleh Anda dan oleh dosennya dan oleh para wali, raja wali gitu ya, para wali ya, yang sebetulnya bagus sekali. Yang pertama, pengetahuan konsep yang mendalam. Kemudian kemampuan analitis yang kuat. Tadi kalau Anda dengar, saya sebetulnya lulusnya SSI. Tetapi karena bidang saya ada fisika yang erat kaitannya dengan kebumian, earth physics, fisika bumi dan sistem kompleks, saya banyak berinteraksi dengan dunia industri, terutama semacam geotermal dan sebagainya, yang memerlukan juga suatu pengakuan profesi tertentu. Nah, kita bisa lanjut juga ke profesi insinyur sebagai contoh ya. Jadi profesi insinyur itu tidak didapatkan di ST maupun di SSI, itu adalah sekolah atau profesi lanjutan setelah sarjana. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa kemampuan analitis yang kuat itu penting. Kemudian penguasaan matematika, ya tentu matematika dalam konteks yang diperlukan dalam bidang Anda, gitu ya. Nah, kemudian kemampuan berpikir kritis tentu. Kemudian kreativitas mencari solusi, kemudian kemampuan eksperimental. Oleh karena itu nanti ada
kuliah yang ada praktikumnya kimia. Kalau dulu di SMA mendengar kata kimia, sekarang mah kimia, mana kimia? Saya seneng gitu. Mendengar kata fisika, lompat, lari. Sekarang mah fisika, saya harus menguasainya seperti itu ya. Jadi kesulitan kadang-kadang muncul dari barir psikologis. Jadi misalkan, ini susah, padahal tidak gitu ya. Nah, jadi kemudian kemampuan eksperimental ini diasah lewat mana? Lewat pencarian solusi di kuliah matematik, lewat praktikum kimia, lewat praktikum fisika nanti ya, dasar, semuanya fisika dasar, kimia dasar, gitu ya. Yang membuat Anda memiliki kemampuan eksperimental, kemudian memiliki rasa yang terbuka terhadap perubahan, terhadap konsep ya, revisi dari suatu teori dan sebagainya. Kemudian juga minat yang dalam untuk terus belajar, minat yang dalam untuk pengetahuan, dan komitmen untuk terus belajar serta kemampuan komunikasi yang baik ya. Nah, perkuliahan nanti di TPB ya, sebentar lagi itu sebetulnya bisa Anda jalani dengan selamat. Kuncinya mah biasa saja ya, yaitu jalani dengan wajar dan kalem, cool gitu ya. Jangan panik, jangan horor, jangan apa, santai saja. Santai itu maksudnya tenang gitu ya. Tetapi Anda harus meluangkan atau menginvestasi waktu dan perhatian yang memadai. Ya kalau kuliah datang, di TPB ini syarat lulus itu kuliah datang terus. Sisanya ikuti pelajarannya yang di depan, aktif berdiskusi, kerjakan tugas-tugas, PR dan sebagainya, tiba-tiba Anda sudah mendapatkan nilai A saja gitu ya. Amin? Amin. Kalau enggak A apa? AB. Kalau enggak AB, B gitu ya, seterusnya. Nah, kemudian nah di sini saya sebelum akhiri ada gambar ya. Gambar film apa itu biasanya kalau gambar begitu? Film apa? Film Bollywood India ya. Nah, yang mengagumkan adalah Anda kalau lihat polisi India yang cakep, gagah dan baik hati itu, kalau memukul penjahat, penjahatnya dipukul, penjahatnya itu bisa terlempar sampai ke atap. Nah, untuk mahasiswa TPB jangan terlalu dihayati yang seperti itu ya. Karena pemain dan sutradaranya lupa apa? Gaya gravitasi dan hukum kekekalan momentum ya. Nanti dipelajari bersama semuanya. Intinya adalah Anda harus semangat menghadapi kuliah ini. Mungkin ada yang tadinya pilihannya ingin di fakultas mana, tapi kebetulan takdirnya atau jalannya Anda harus di FMIPA. Saran saya, syukuri dan taklukkan FMIPA ini dengan cara berprestasi baik. Dan nanti Anda akan sangat bersyukur berada di FMIPA dengan pilihan masing-masing nanti ya. Dan dan kesempatan kuliah di ITB ini salah satunya di FMIPA sekali lagi adalah kesempatan yang baik bagi Anda untuk menata masa depan, berbakti kepada orang tua dengan cara menyelesaikan amanah kuliah dengan baik, dan setelah itu Anda siap terjun ke masyarakat di segala bidang. Sebagian dari Anda nanti akan menjadi pengganti kami, menjadi dosen, peneliti, profesor, sebagian juga akan menjadi pengusaha, tapi apapun yang nanti Anda jalani, Anda tidak akan lupa nilai-nilai kemipaan yang sudah dan akan Anda pahami nanti, integritas, kejujuran, kerja keras, komitmen, kemudian kreativitas, kemampuan berinovasi, kemampuan berkomunikasi, dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi sekali lagi selamat datang di FMIPA ITB, dan saya mendoakan Anda senantiasa dalam keadaan sehat, dan salam juga kepada orang tua Anda semua. Mari kita bersama-sama mengikuti, memonitor perkembangan
perjalanan perkuliahan Anda, dan selama setahun Anda akan berada di ITB, di suasana baru, di setahun di ITB Jatinangor, dan nanti Anda setelah lulus dari TPB akan menjadi bagian dari budaya ITB Ganesha, ya, yang merupakan universitas saintek pertama tertua di Indonesia, gitu ya, dan juga banyak melahirkan tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam perjalanan bangsa ini. Ya, demikian sambutan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu ya. Kepada orang tua yang menyaksikan lewat Zoom, juga kepada adik-adik mahasiswa, kepada Kaprodi dan juga para dosen wali, izinkan saya menyampaikan informasi singkat saja ya tentang mengenai profil akademik dari FMIPA. Ya, informasi ini nanti akan saya sampaikan, itu menggambarkan bagaimana kondisi, situasi, prestasi dan lain-lain begitu yang terkait dengan akademik. Tolong siapkan slide berikutnya. Baik, ini ya. Ini tolong dihafalkan, nanti saya tanya. Waduh. Apa coba visi dan misi FMIPA? Anda perhatikan bahwa kami di FMIPA ini tidak main-main dalam menyelenggarakan pendidikan, begitu ya. Jadi saingan kita bukan perguruan tinggi dalam negeri. Saingan kita adalah perguruan tinggi global. Karena kita ingin juga diperhitungkan kekuatan kita. Sebabnya hampir seluruh prodi di FMIPA itu terakreditasi internasional. Gitu ya. Kimia oleh Royal Society of Chemistry, astronomi, matematika, fisika itu terakreditasi oleh akreditator ASIN namanya, begitu ya. Jadi kita bisa memiliki kompetensi atau kesamaan kualitas pendidikan dengan di luar negeri, begitu ya. Itu sebabnya kita tidak main-main di dalam menyiapkan visi dan misi ini. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah pimpinan akademik, mungkin Anda tadi sudah diperkenalkan, begitu ya. Pak Dekan kita, ini hafalkan nanti ditanya siapa nama Dekan, jangan sampai nggak tahu, begitu ya. Dan saya sebagai wakil Dekan akademik adalah Kaprodi untuk seluruh mahasiswa TPB. Jadi yang ada di depan ini belum bertugas menjadi Kaprodi, belum ya. Ini semuanya ibu-ibu Kaprodinya di FMIPA itu. Jadi Kaprodi pertama kalian itu adalah saya. Jadi kalian nggak boleh melupakan wajah saya, gitu ya. Hafalkan. Nanti ada masalah apapun terkait dengan administrasi akademik, masalah beasiswa atau apapun, nanti akan banyak berhubungan dengan saya nanti, begitu ya. Baik, berikutnya. Nah, ini adalah tadi sudah diperkenalkan, dilewat saja. Terus, oke, Kaprodi sudah diperkenalkan, dilewat saja. Nah, ini adalah nama dosen wali. Ini kenapa Pak Supardi bikinnya dalam warna merah begitu ya? Seolah-olah dosen walinya galak-galak, padahal enggak. Ya. Baik, saya akan perkenalkan dosen wali Anda ya. Pertama adalah Ibu Endang. Bisa Bu Endang berdiri? Nah, coba dicek siapa yang perwaliannya nanti di bawah Ibu Endang. Anda bisa berkonsultasi akademik maupun non-akademik dengan Ibu Endang. Fungsi dosen wali untuk apa? Untuk menjadi wakil orang tua Anda. Ya. Jadi kenali dosen walinya dengan baik. Selama saya bicara tidak boleh ada yang main HP. Simpan HP-nya. Kalau saya marah tuh mengerikan. Ya. Simpan HP-nya. Yang kedua, Pak Ferry. Nah, ini Pak Ferry. Ya, kenali Pak Ferry ini. Kemudian ada Pak Anton. Ada Pak Anton? Oh, lagi di Jepang Pak Anton. Berikutnya Pak Abdul Muiz. Gak ada? Wah, ini dosen wali harus saya jewer ini, gak datang. Ibu Asril.
Pak Asril, maaf. Ini Pak Asril. Kemudian ada Pak Atar. Nah, ini ya, kenali Pak Atar. Pak Atar yang di sana nggak tahu kali ya. Mungkin agak maju gitu biar tahu di sebelah sana. Kemudian Pak Get Bogi. Nah, ini. Berikutnya Pak Muhammad Rizki Arbi. Nah, ini ya. Selanjutnya Pak Suhadi ada tidak? Pak Suhadi. Nah, Pak Suhadi, ayo kenal. Ya. Selanjutnya Ibu Dewi. Ada Ibu Dewi? Gak ada. Ibu Nofri Erwina? Gak ada. Ibu Dumaria. Nah, ini Ibu Duma ya. Yang bercita-cita ingin masuk aktuaria harus kenal sama Bu Duma ini. Kemudian Ibu Elvira. Nah. Pak Warsoma tidak hadir ya? Tidak hadir. Ibu Novriana. Berdiri dong Bu. Nah, ini Kaprodi sekaligus menjadi dosen wali. Pak Robi. Pak Robi. Nah, ini Pak Robi. Ibu Ria. Ini Ibu Ria dari kimia, Pak Handa Jaya. Nah, ini Pak Handa Jaya ini menjadi kuncennya lab kimia dasar. Nanti akan sering ketemu dengan Pak Handa Jaya. Pak Nizar. Tidak ada. Pak Aib. Nah, ini Pak Aib ya. Baik, berikutnya. Oke, next saja. Biar cepat. Next saja. Nah, ini ya. Student body di FMIPA ini sekitar untuk sarjana total dari mulai TPB sampai ke tingkat 4 begitu ya, ada 2096 mahasiswa. Magisternya ada 536 dan doktornya ada 245. Nah, karena Anda TPB-nya di sini, mungkin akan jarang bertemu dengan kakak-kakak angkatan di atasnya, begitu ya. Gak apa-apa, Anda mesantren dulu di sini. Nanti setelah selesai, Anda akan menikmati fasilitas di Ganesha dan bisa berinteraksi dengan teman-teman angkatan di atasnya. Juga dengan S2 dan S3. Jadi nanti atmosfer akademik real FMIPA itu nanti akan Anda rasakan setelah lulus TPB. Jadi jangan sampai TPB-nya lebih dari 1 tahun. Ya. Bagaimana caranya supaya lulus TPB? Gimana caranya supaya lulus TPB? Bukan cuma belajar. Satu, untuk bisa lulus TPB yang pertama itu yang penting apa? Harus jujur. Maksudnya apa sih jujur itu? Tidak mencontek, bukan itu, bukan cuma itu. Jujur kepada kemampuan diri sendiri. Anda harus bisa mengukur bagaimana caranya, strateginya untuk bisa belajar dengan efektif. Kalau cara ini tidak efektif, ganti. Cara ini tidak ganti sampai menemukan cara yang terbaik. Gitu ya. Kemudian juga harus percaya diri. Saya ingin tanya di sini, siapa yang menganggap masuk ITB gara-gara Anda belajar di bimbel? Angkat tangan. Ayo. Kalau Anda berpikir bahwa Anda masuk ITB gara-gara Anda belajar di bimbel, berarti Anda tidak percaya diri. Bukan karena bimbel, justru karena Anda, begitu ya. Jadi modal kedua itu adalah rasa percaya diri. Anda sudah ikuti pretest kan? Bagaimana rasanya mengerjakan pretest? Mudah? Sulit? Kalau sulit, Anda sudah jujur. Itu tandanya apa? Begitu ya. Karena banyak yang tidak jujur, sudah tahu sulit, gak mau belajar. Itu artinya tidak jujur. Yang kedua, percaya diri bahwa Anda yakin bisa menaklukkan TPB. Ya. Jadi TPB itu tidak sulit. Yang sulit itu Anda sendiri.
Gitu ya. Nah, jadi hati-hati di masa ini, tahun pertama ini. Anda harus bisa yakin dan percaya diri bisa mempertahankan kartu tanda mahasiswa ITB-nya. Ya, karena TPB itu hanya dikasih waktu 2 tahun. Begitu Anda ada yang tidak lulus TPB, itu akan terganggu kuliah di atasnya. Gitu ya. Jadi betul-betul sungguh-sungguh lewati TPB. Kemudian kenali lingkungan. Ya, yang ketiga itu adaptasi. Masalah adaptasi ini sulit untuk beberapa orang. Yang biasa misalnya dekat dengan orang tua, ini sekarang kos begitu ya. Kemudian berkenalan dengan teman baru, di mana dulu di kelas mungkin yang paling pintar, sekarang ketemu yang sesama begitu ya. Saingannya banyak. Nah, jadi adaptasi menjadi sangat penting. Anda harus punya teman ngobrol, teman berbagi. Oleh karena itu, sikap egoisme harus disingkirkan. Belajar bersosialisasi, belajar bersama itu akan cepat transfernya. Si A sudah menguasai ini, sudah begitu Anda belajar bersama akan cepat transfernya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, manfaatkan fasilitas belajar yang kita siapkan. Untuk masuk FMIPA nanti, kita akan siapkan klinik TPB. Tahu gak fungsi klinik buat apa? Bukan buat orang sakit. Gitu ya. Klinik itu adalah fasilitas untuk media belajar. Jadi katakanlah, belajar bersama tidak bisa menyelesaikan soal. Anda diskusi dengan dosen-dosen yang kita tugaskan untuk menjadi tutor, gitu ya. Jadi manfaatkan itu. Nah, insya Allah saya yakin kalau semua yang 4 hal tadi Anda jalankan, TPB itu lewat, semua bisa A, gitu ya. Oke, nomor 1 apa tadi? Nomor 2, nomor 3, apa? Nah, nomor 4, memanfaatkan fasilitas. Itu aja. Gitu ya. Oke, next. Intake-nya, oke, sekarang angkatan ini ada 424 mahasiswa yang diterima. Tahun lalu ada 466. Ya. Jadi tahun kemarin itu terlalu kebanyakan. Sebetulnya angka normal itu di sekarang 424 gitu ya mahasiswa FMIPA itu. Berikutnya. Nah, ini lulusan tahun 2023 ada 232 mahasiswa. Ini karena masih baru wisuda pertama. Wisuda di ITB itu ada dua kali setahun. Bulan apa? April dan Oktober. Gitu ya. Anda mau lulus kapan? April atau Oktober? Kalau tepat waktu, yang mana? April atau Oktober? Kalau 4 tahun pas. Berikutnya, masa studi. Nah ini masa studi. Masa studi itu tepat waktu berapa tahun? 4 tahun, berarti 8 semester. Kalau tepat pada waktunya berapa tahun? Itu 7 tahun. Jadi setelah lewat 7 tahun, yang men-DO Anda itu bukan ITB. Siapa coba? Pemerintah. Karena di atas 7 tahun, Anda tidak akan lagi diberi nomor ijazah. Jadi setiap ijazah itu sekarang ada namanya PIN. Personal Identification Number khusus untuk ijazah. Kalau Anda lewat 7 tahun, yudisiumnya, di DO pemerintah. Begitu ya. Yang men-DO bukan ITB, begitu. Nah, kemudian sini ada lihat ya, masa studi itu rata-rata di 8,8, artinya apa? Rata-rata telat 1 semester. Gitu ya. Tidak apa-apa kalau hanya telat 1 semester, asal jangan telat lebih dari 10 semester, begitu ya. Oke, next. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Ini adalah jumlah mahasiswa yang tidak bisa mempertahankan KTM-nya. Gitu ya. Jadi non wisuda TPB maksudnya apa? Artinya yang harus terpaksa
mengundurkan diri dari ITB karena tidak lulus TPB selama 2 tahun. Kemudian yang IP-nya di bawah 1 itu tahun pertama sudah langsung goodbye. Gitu ya. Kalau nanti di tahun kedua, misalnya IP di atas 1, tapi di tahun kedua masih di bawah 2, itu juga goodbye. Gitu ya. Jadi jangan sampai Anda termasuk di kelompok ini. Kita berdoa begitu ya. Anda bisa semua 100% lulus TPB. KTM-nya diperpanjang gitu ya. Tidak diperpendek. Nah, persoalan akademik itu apa sih? Setelah bertahun-tahun ini mengikuti persoalan akademik yang sering muncul itu apa sebetulnya? Bukan karena masalah kecerdasan, bukan. Rata-rata gagalnya mahasiswa gara-gara apa? Pertama, karena sakit. Ya, lama, tapi kalau sakit biasanya ITB punya dispensasi. Yang kedua adalah bukan sakit fisik, sakit psikologi. Ini juga banyak. Sakit psikologi itu gara-gara apa? Yang pertama, karena masalah keluarga. Nah, masalah keluarga ini ketika Anda tidak punya partner untuk berbicara, ini adalah orang tua Anda di sini. Ya. Para dosen wali ini bisa menjadi orang tua Anda sebagai partner berbicara, begitu ya. Kalau enggak nanti juga kita kadang-kadang punya program namanya teman sebaya. Mungkin dengan dosen wali agak takut, nanti Anda akan dikasih misalnya teman berbicara senior Anda tingkat 2, tingkat 3 begitu ya. Membantu Anda untuk bisa kadang-kadang hanya sekedar untuk berbicara gitu, keluar isi hati itu cukup. Ya. Anda langsung ngetok ruangan saya. Enggak apa-apa. Ya. Jadi persoalan yang ini yang sering kali terjadi. Persoalan psikologis. Itu sebabnya ketika Anda masuk yang pertama dicek adalah kesehatan psikologisnya. Anda sudah ikut? Sudah, ya. Ketika masuk tingkat 2, tingkat 3 kita akan pantau tuh kesehatan psikologisnya seperti apa. Gitu ya. Karena faktor sukses itu bukan hanya IQ, tapi EQ. Justru yang EQ inilah yang 80% menentukan Anda bisa sukses atau tidak. Oke. Jadi tolong ketika ada masalah itu upayakan untuk bisa berkomunikasi dengan siapapun. Berkonsultasi itu penting. Kemahasiswaan menyediakan namanya bimbingan konseling. Mungkin sudah dikasih informasinya ya. Dan itu tahu Pak, sekitar 1.000 sampai 2.000 mahasiswa itu rajin berkonsultasi. Dari masalah sepele, kebingungan milih baju ketika kuliah, suka bingung katanya, sampai konsultasi, gak apa-apa. Sampai ke masalah berat, memilih siapa yang disukai. Bingung gitu ya, banyak yang mendekati, bingung milih yang mana. Itu bisa konsultasi ke BK, begitu ya. Berikutnya. Nah, ini IP. Anda perhatikan distribusi IP untuk angkatan 2022. Moga-moga saya berdoa angkatan ini jauh lebih baik daripada angkatan 2022. Ya. Di angkatan 2022 ini yang IP-nya ini IP-nya gemuknya di 2,5 sampai ini 2 ya. Kita inginnya gemuknya itu di atas 3 begitu. Ya. Jadi angkatan 2022 itu adalah salah satu angkatan yang mengalami learning loss akibat Covid. Kuliah daring, sekolah daringnya terlalu lama. Anda sekolah daring berapa lama? Setahun. Mereka berarti 2 tahun. Dan itu efeknya luar biasa. Kemampuan menyerap kuliah dan lain-lain itu sulit sekali. Begitu yang angkatan 2022 nih. Moga-moga angkatan ini harapannya jauh lebih baik. Begitu ya. Berikutnya. Nah. Ya.
tahun-tahun sebelumnya yang IP 4.0 itu bisa lebih dari 10 mahasiswa. Tahun 2022 hanya satu ini saja. Sudah hadir belum ya? Muhammad Lutfi. Nah ini, coba diperbesar, difokuskan di zoomnya. Nah ini. Oke, Muhammad Lutfi bisa dibuka mic-nya? Tolong dinyalakan mic-nya, Lutfi. Bisa menyapa adik-adiknya? Halo Pak, mic-nya sudah nyala. Oke. Lutfi bisa dijelaskan bagaimana caranya supaya bisa dapat IP 4? Baik Pak, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang Bapak tadi bilang, betul Pak, kita modal utamanya itu adalah percaya diri Pak, kayak gitu. Karena kebanyakan tuh kita suka udah duluan nggak pede gitu sama kemampuan. Kayak gitu Pak. Ada lagi? Dan juga rajin-rajin planning sih Pak, kalau misalkan nanti ada ujian atau kayak gimana, kita harus bener-bener planning itu Pak. Dan sadar dengan kemampuan diri gitu. Tuh, kan jujur kan? Jujur. Iya betul. Nah, berarti untuk sukses itu harus punya rencana. Gitu ya. Tadi tambahan satu lagi yang kelima dari Lutfi. Tepuk tangan buat Lutfi. Gitu ya. Anda punya rencana untuk sukses tidak? Siapa yang punya rencana angkat tangan? Enggak ada. Ya, angkat yang tinggi dong. Yang punya rencana sukses. Nanti saya tanya rencananya bagaimana? Gitu ya. Oke, berikutnya. Terima kasih Lutfi. Sukses selalu ya. Oke, slide ada lagi slide berikutnya? Itu sudah habis? Sudah habis ya? Oke. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk adik-adik semua, begitu ya. Saya berharap semuanya kuliahnya lancar dan saya yakin orang tua Anda akan selalu mendukung dan mendoakan kesuksesan kalian semua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rukman atas pemaparannya yang informatif. Berikutnya, tadi kan sudah diperkenalkan ya para dosen wali. Nanti di akhir acara akan ada kesempatan khusus bagi adik-adik sekalian untuk bisa berkenalan langsung dengan para dosen walinya masing-masing. Tapi untuk saat ini kita lanjut ke acara dulu ya. Nah, berikutnya kita ada tamu spesial, alumni dari Prodi Kimia. Beliau adalah alumni berprestasi dan siang ini sudah hadir di tengah kita untuk berbagi kesempatan, berbagi cerita dengan adik-adik semuanya. Beliau ini adalah lulusan S1 dan S2 dari Kimia ITB dengan keahlian di bidang kimia fisik dan anorganik. Semasa kuliah, beliau aktif di berbagai kegiatan kemahasiswaan. Di antaranya turut mendirikan American Chemical Society Student Chapter ITB, mendirikan TEDx ITB, aktif di himpunan mahasiswa AMISKA, pernah menjadi salah satu perwakilan mahasiswa Indonesia di acara ASEAN Talks di Habibie Center dan Jakarta Berlin Bilateral Anniversary. Dan meraih juara kompetisi presentasi di acara internasional Young Chemist Summit by American Chemical Student Chapter Malaysia. Setelah lulus, beliau menjadi founder sekaligus Chief Business Development Officer di Green Labs PT Inovasi Hijau Indonesia yang bergerak di bidang katalis dan green energy. Beliau juga menjadi founder kafe Kopi Hidup Baru. Kami undang untuk tampil ke depan Yunike Kartika Salduna MSI. Cek, oke. Selamat siang ya Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu-Ibu Kaprodi dan Bapak Ibu dosen.
Agak malu karena beliau-beliau dosen TPB saya, dosen jurusan saya. Saya hanya remahan atom ya di sini. Oke, selamat siang teman-teman mahasiswa TPB FMIPA 2023. Semangat ya. Tadi kalau kata Pak Rukman jangan lihat HP. Saya pernah diusir Pak Rukman waktu TPB karena main HP di kelas. Ya. Kalau teman-teman lihat hari ini saya pakai jaket angkatan 2017, udah bikin belum? Belum. Udah ada ketua angkatan belum? Wah, udah ada yang belum. Nah, oke, teman-teman, mungkin singkat aja di sini saya akan sharing gimana perjuangan 6 tahun kalau dibilang darah suci ya. Karena S1 S2-nya murni dari Kimia ITB. Di sini puji Tuhan saya lulus 2 Agustus kemarin S2, pengujinya Pak Aep juga. Terus kalau boleh kenalan, kalau masuk kimia nanti ada namanya nama unsur dari NIM 3 NIM terakhir. Nah, NIM saya itu belakangnya 15. Jadi kalau saya perkenalkan nanti di ITB saya Unike Fosfor 2017 gitu. Nah, nanti yang masuk kimia punya identitas tersendiri dari nama-nama unsur. Itu uniknya kimia, promosi biar ada masuk kimia. Nah, teman-teman di sini boleh di next aja. Tadi udah dikenalkan sama Bapak Ibu MC. Kalau tadi Pak Rukman bilang harus punya teman belajar. Dulu saya punya sahabat TPB berempat. Ternyata pas penjurusan boleh dilihat jaket himpunannya ya. Satu masuk kimia, satu masuk fisika, satu masuk astro. Jadi misah semua. Ya sudah nggak apa-apa. Nah tapi teman-teman inilah yang saya dulu lemah sekali kalkulusnya. Sama sekali nangis ada Bu Elvira, tutor kalkulus saya waktu TPB. Tapi saya punya teman angkatan Denis gitu ya. Sekarang dia kerja di Shopee, data scientist. Dia yang ngajarin saya kalkulus. Saya punya teman namanya Rino, dia fisika 2017, IP-nya selalu 4. Dia yang ngajarin saya fisika dasar. Jadi ya benar kalau kata Pak Rukman tadi, ayo bersosialisasi, saling bantu gitu ya. Belajar bareng-bareng meskipun pasti penjurusan misah semua. Nah itu hari terakhir TPB 27 April 2018, berarti saya 6 tahun yang lalu TPB. Nah itu bisa dilihat foto terakhir ya, si Aurelio lagi S2 astronomi di luar, jadi sisa kita bertiga yang bekerja. Bisa lihat mukanya sesudah keluar dari ITB lebih fresh ya. Lebih sudah tidak stres lagi dengan laprak dan praktikum. Nah, karena udah kenal uang gitu. Nah, itu intermezzo aja. Next. Oke. Ya, ini waktu kegiatan selama berhimpun. Ini dengan teman-teman kimia 2017, arak-arakan. Nah, nanti mungkin setahun ke depan lah teman-teman merasakan, nanti Oktober ada wisuda, teman-teman bisa lihat arak-arakan wisudanya gitu ya. Nah, yang mau saya sharing hari ini boleh next aja. Mungkin teman-teman masih lama gitu ya. Tapi mungkin secara singkat, punten Bapak Ibu bisa sharing karir setelah di FMIPA. Karir kalau saya sendiri di kimia. Nah, untuk teman-teman seangkatan saya di sini mungkin terbagi 3. Ada academic career, melanjutkan di S2 dan S3, PhD. Nah, saya kebetulan melanjutkan dengan beasiswa GTA juga. Jadi teman-teman yang mau melanjutkan nanti nih S2, S3, ada beasiswa juga dari ITB, yaitu beasiswa GTA. Ada yang 50%, ada yang 100%. Nah, jadi teman-teman bisa daftar jika ingin melanjutkan S2, S3. Saya bukanlah mapres, saya tidak pernah IP 4, tapi tetap bisa dapat beasiswanya. Artinya apa? Ada kemauan pasti ada jalan gitu ya. Nah, lalu ada yang bekerja baik di korporat maupun di startup. Jadi teman-teman saya ada yang di korporat, di industri, kimia dan non kimia. Misalnya yang paling terkenal apa? Paragon ya. Semuanya, karena Paragon juga yang foundersnya juga alumni kimia, banyak yang di Paragon, di Pertamina maupun non kimia. Jadi kayak teman saya tadi Rino fisika, dia menjadi MT BCA sekarang, nggak masalah ya gitu. Lalu ada juga yang sekarang lagi hits di startup. Nah, ada startup Torkon nih, startup di bagian nuklir. Ada teman-teman saya yang bekerja di Torkon ataupun di bidang startup akademik.
di kolam, ruang guru dan sebagainya. Jadi untuk karir luas sekali di FMIPA. Mungkin kalau orang tua nanya gitu ya, di FMIPA kamu jadi apa? Jadi guru. Padahal ya enggak, pasti stereotipnya seperti itu ya. Mau jadi apa? Jadi guru. Ternyata luas sekali papa mama. Luas. Oh ya, saya lupa menyapa, ada om tante juga yang di Zoom. Halo om tante. Jadi karirnya sangat luas. Nah mungkin waktu saya TPB 2017 belum ada satu lagi nih di FMIPA, yaitu sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha. Dulu mungkin waktu saya masih TPB belum ada cabang ini. Nah ternyata seorang lulusan FMIPA, terutama saya di kimia juga bisa menjadi entrepreneur. Sekarang ada terms namanya sciencepreneur. Kita buat usaha sendiri. Nah kepotong itu, jadi saya kimia 17 membuat bersama dosen pembimbing saya Green Labs. Nanti saya share lebih lanjut. Saya punya teman karbon 2017, berarti kalau karbon NIM-nya berapa? Karbon NIM-nya berapa? Berapa nomor atomnya karbon? 6. Nah, dia membuat startup Nasio. Nasio itu pembersih dengan nanoteknologi. Jadi banyak juga teman-teman di kimia yang membuat usaha gitu ya, baik itu di bidang kimia maupun non kimia. Nah, jadi buat om tante, buat teman-teman di sini, masa depan tuh pasti ada, harapan kita nggak akan hilang. Begitu lebar gitu ya. Oke, mungkin saya di sini singkat aja di sisa waktu 5 menit. Apa sih yang saya lakukan? Jadi kalau ada 3 ini, saya kebetulan semuanya. Jadi S2 iya, bekerja juga iya, pimprak di prodi juga iya, dan juga membuat sebuah startup. Boleh di next, Bapak Ibu, next ke depan. Nah, kalau boleh singkat, Green Labs ini adalah usaha biochemicals. Jadi membuat bahan kimia yang basisnya dari minyak tumbuhan. Nah, kita suppliernya ke perusahaan-perusahaan seperti Pertamina, seperti Hansaplast. Jadi dari sebuah startup kecil. Nah, idenya waktu itu bersama Bapak dosen saya, dosen pembimbing. Boleh di next aja. Problemsnya ada sebuah, saya malu karena ada Bapak Ibu dosen di sini. Takut salah. Ada bahan kimia, polimer, aditif, boleh sambil di next aja, yang untuk material, bahannya kabel, bahannya casing HP, sedotan, botol minum. Nah, salah satu bahan pelenturnya itu mengandung ftalat. Boleh di next tuh, strukturnya ftalat seperti apa. Nah, ftalat ini sifatnya toksik dan karsinogenik. Karsinogenik itu initiate cancers. Dan itu sudah di-ban di Europe, di Amerika, di Australia. Tapi di Indonesia belum. Nah, jadi concern dari startup Green Labs ini adalah untuk mengganti, mensubstitusi bahan pelentur yang berbasis ftalat. Di situ ada benzene ring ya, senyawa aromatik yang bisa initiate cancers. Di mana ftalat ini, next aja, terutama ke wanita. Wanita itu sering terkena kanker payudara, kanker rahim. Ketika di paper dibilang katanya, sambil di next aja nggak apa-apa, urinnya itu mengandung ftalat. Jadi wanita ini yang sering terpapar ftalat, entah itu dari kosmetik. Makanya kalau lihat live di TikTok sekarang skincare-nya apa? Ftalat free, BFA free. Nah, karena ftalat ini salah satu campuran dari kosmetik maupun diet suplemen maupun sekarang pakai menstrual cup, rubber bra. Wanita yang sering terpapar. Jadi tujuan startup kimia ini, jadi kita berusaha tapi dapurnya ini adalah orang-orang kimia gitu untuk membuat perusahaan ini. Boleh di next, itu problemsnya. Nah, solusinya apakah kita yang pertama? Memang tidak. Ada perusahaan besar seperti Eastman, ExxonMobil, Versicon yang membuat plasticizers juga, pelentur juga, tapi dari petroleum. Kalau petroleum itu bikinnya berapa juta tahun teman-teman? Berjuta-juta tahun ya. It's not carbon neutral. Nah, karena kita lulusan kimia, amati tiru modifikasi. Ya sudah, bagaimana jika kita sama-sama dari minyak? Minyak itu siapa yang tahu punya strukturnya apa? Titik-titik.
trigliserida. Nah, trigliserida ini yang kita manfaatkan turunannya, kita oksidasi. Kalau mau oksidasi ikatan tangkap pakai apa? Udah kuis nih. Pakai oksidator, misalnya pakai peroksida gitu ya. Kita oksidasi menjadi sebuah plasticizers. Nah, ini yang kita manfaatkan. Ternyata seorang lulusan kimia bisa mencari energi alternatif dari petroleum. Itulah startup saya bergerak di bidang industri kimia hijau, Green Labs. Boleh di next aja, Bapak Ibu. Jadi dari satu minyak tumbuhan punya banyak manfaat. Kita turunkan menjadi lubrikan, ini untuk otomotif, biolubrikan, menjadi bahan pelentur, G+, menjadi bahan akrilat. Jadi akrilat ini untuk pencampur cat. Bisa di next lagi sampai habis, Pak. Menjadi adesif. Adesif itu bahan perekat. Kita kasih ke Hansaplast. Ada juga bio oil spill dispersan. Kalau teman-teman tahu waste dari pabrik oli masuk ke laut hitam kan? Dilihat sama pemerintah, drone ditegur perusahaannya. Nah, jadi Green Labs membuat spill dispersan itu bisa memecah si oli itu menjadi sebuah misel. Misel itu punya, aduh Pak Rukman punya gugus homofobik dan heterofobik ya. Dia bisa ngikat air dan ngikat minyak. Jadi bisa terdekomposisi. Nah, ternyata ide-ide yang ada di bench laboratorium sebagai seorang lulusan kimia bisa dibawa ke market gitu. Terakhir mungkin ya penghilang bau, bisa di next lagi, dan oil solidifier. Itulah beberapa produk turunan yang foundersnya adalah murni dari kimia ITB. Jadi selain berkarir di corporate, di startups, kita juga bisa membuat lapangan usaha. Sampai sekarang juga saya masih mengajar juga sekarang mungkin tidak mimprak di KIDAS, di jurusan gitu ya. Di next lagi boleh Ibu, ini market research-nya, di next aja. Nah, yang mau saya katakan adalah, next aja Ibu, bahwa seorang lulusan dari FMIPA, kita bisa berkolaborasi dengan SBM ITB. Saya banyak berkolaborasi dengan fakultas lain. Misalnya membentuk sebuah kayak ini kan market research dengan SBM. Saya perlu masukan terkait minyak, berkolaborasi dengan FTTM. Terkait elektrokimianya dengan STE. Jadi kita harus banyak bersosialisasi. Ya, di next aja Ibu sampai habis. Nah, global marketnya makanya kimia ini adalah sektor keempat di Indonesia. Makanya kita punya peluang di situ. Industri kimia ini besar gitu ya. Nomor 1 F&B. Makanya saya juga buat kopi hidup baru. Nah, kenapa saya bikin kedai kopi? Karena selama di ITB saya tiap hari harus ngopi, ngerjain laprak, belajar. Tiap hari di McD Simpang Dago. Lama-lama duitnya habis. Nah, akhirnya kata teman-teman, kita bikin tempat nongkrong bareng aja. Jadi saya juga bikin kopi hit baru ini sama teman kimia juga. Sama mantan saya lebih tepat ya. Nah. Pak Aep tahu banget ya. Sama mantan. Kalau di kimia pacaran itu namanya membuat sebuah senyawa. Nah, dulu saya sempat bersenyawa, sekarang ikatannya sudah putus karena sudah tidak, polarnya sudah berbeda kepolaran gitu ya. Nah, idenya membuat kopi yang ramah lambung. Kopi yang tidak bikin sakit lambung karena saya punya GERD. Makanya kopi hidup baru ini fokusnya, nah karena saya lulusan kimia, baca paper jadi tahu, oh kopi itu biar nggak ngeluarin asam yang berlebih, kalsinasinya, pemanasannya segini loh. Nah, nanti tinggal bilang ke supplier roastery, maunya suhunya segini. Supaya kadang saya iseng, beansnya saya XRD. Nah, itulah, jadi ternyata karena kita punya basicnya chemistry, oh bisa juga terjun di dunia F&B. Nah, nanti kalau teman-teman main ke Ganesha, bolehlah kita nongkrong bareng ya di kedai kopi. Next, boleh? Next lagi aja, ini di skip aja. Ini hanya perbandingan produk kami dengan produk yang sudah ada di OP dan Ftalat. Mungkin di akhir ya, slide terakhir. Nah, ini perkembangannya seorang lulusan kimia yang biasa aja, di TPB saya tidak menonjol, tidak seorang mapres, tidak IP, biasa aja gitu ya. Ketolong sama teman-teman saya yang tadi.
tapi mau berjuang, mau bertahan. Teman-teman nggak usah rendah diri. Saya tidak sepinter si A, saya bukan dari SMA yang hits, saya bukan punya privilege. Teman-teman yang lain mungkin nanti akan ngeles TPB di mana. Saya tidak punya privilege itu. Yuk kita bertahan, kita berjuang, punya teman-teman sekitar. Nah, makanya komunitas semenjak TPB itu penting ya teman-teman. Kita nanti punya ketua angkatan, kalau bisa menyatukan angkatannya. Bisa? Bisa? Nah, sekarang di line aja udah pada nggak ngerit ya. Pada nggak respon ya, mau forum angkatan ya. Nah, yuk kita kuatkan lagi sosial kita satu sama lain. Jadi mungkin sharing singkat saya terkait career dan apa yang saya lakukan itu aja, Bapak Ibu. Lebih kurangnya mohon maaf, mungkin sesi tanya jawab aja, Bapak Ibu MC. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kami ucapkan kepada Yunike atas sesi yang sangat menginspirasi. Adik-adik mahasiswa yang saat ini menjadi audiens, barangkali beberapa tahun ke depan bisa menjadi pengisi acara seperti Kak Yunike barusan ya. Amin. Amin. Patu. Selamat siang semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya Zidan Ramadan Rusdiana dari Fakultas FMIPA IPA dan asal daerah saya dari Bandung. Jurusan impian saya itu pengen masuk fisika. Wih. Lebih tepatnya fisika nuklir ya. Mudah-mudahan, amin. Amin. Waktu itu dan FYI waktu Kak Yunike itu datang ke open house ITB, aku nonton waktu Desember 2022. Terima kasih. Dan waktu itu Kak Yunike itu membicarakan tentang startup ya. Terus Kak Yunike itu waktu SMA nggak kepikiran sekali sama kimia, sekarang malah jadi ahli kimia gitu. Itu menginspirasi banget. Dan bagi yang nonton drakor startup itu bisnis proposal, Kak Yunike itu kayak Sodalmi ya, Sodalmi di bisnis proposal. Jadi role model aku banget gitu. Nah, pertanyaan untuk Kak Yunike ini, Zidan itu kan di SMA itu bisa dibilang kayak fisikanya tuh kurang banget lah dari kelas 10. Terus mencoba keluar dari zona nyaman juga kayak yang Kak Yunike bilang itu. Jadi Zidan mencoba ikut olimpiade fisika gitu. Sampai akhirnya kayak oh fisika seru nih gitu. Terus yang Zidan mau tanyain ke Kak Yunike itu, gimana caranya Kak Yunike itu memanage memanage waktu itu antara perkuliahan, terus organisasi, terus pertemanan juga kan ngaruh di perkuliahan gitu. Gimana cara ngebedain antara teman yang oh sekiranya ini nggak masuk nih buat saya, sekiranya ini menghambat saya nih dalam mencapai IPA yang tinggi gitu. Nah itu, terima kasih banyak Kak Yunike dan terima kasih atas kesempatannya. Makasih Jidan. Mangga bisa Langsung jawab atau? bisa langsung dijawab. Berarti tentang manajemen waktu ya terutama. Betul sekali, terutama pas TPB. Kalau TPB SKS-nya kan sudah diatur ya dari si X-nya. Nah, kalau saat TPB ya ikuti arus. Saat TPB fokus saya cuma satu, lulus TPB dulu. Jadi kalau teman-teman lihat tadi, aktifan saya itu ketika sudah masuk jurusan. Karena TPB 1 tahun pertama itu masih adaptasi ya. Ngerjain laprak fisika dasar, kimia dasar, nanti juga ada dapat matkul PTI ya, robotik. Jadi fokus saya 1 tahun tuh lulus TPP dulu, kalau enggak malu gitu. Jadi pertama banget waktu saya masuk ITB, yang saya atur manajemen waktunya adalah lulus TPB dulu. Saya lulus TPB, IPP-nya biasa aja gitu. Nah saat di jurusan, gimana saya ngatur waktu adalah yang pasti harus melihat gak iya doang, tidak yes man. Nah kadang-kadang nih sebagai maba ada cutting ngajak ini, yes. Cutting ngajak itu, yes. Nah kita juga punya hikmat untuk gak harus yes. Kita punya kebijaksanaan. Aduh kak, kayaknya saya gak bisa ikut ini dulu. Apa yang impact ke kita? Nah saat jurusan mungkin saya ikut unit juga saya aktif. Dulu marching band Waditra Ganesha. Jadi saya MBPG iya, himpunan iya, sama akademik. Nah, cara ngatur waktunya adalah punya temen yang mengingatkan terutama, sama taruh di Google Calendar. Ayo belajar bareng,
di Amiska, di himpunan lagi ada tutor, belajar dulu. Nah, itulah kita punya komunitas yang positif gitu. Jadi mungkin itu saran pribadi aja dari saya. Thank you Jidan. Baik, kesempatan kami berikan untuk satu penanya berikutnya. Salam. Aduh. Nama. Astro. Pertanyaan saya tadi sempat disinggung sama Kak Ayu itu bahwa Kakak itu sempat melakukan riset untuk produk Kakak dengan hasil Kakak. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, saya ingin tahu bagaimana menggunakan tenaga dosen Kakak dan mungkin kan dosen pasti sibuk gitu Kak. Nah, bagaimana cara kita menghubungi ataupun cara kita meminta pendapat, menanyakan mengenai pembelajaran di kelas seperti itu. Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih pertanyaannya ya. Nah, saya percaya dari 50-60 dosen di FMIPA, pasti ada yang bersedia untuk, kalau kamu mungkin punya ketertarikan di inovasi, bikin startup gitu ya, untuk bikin startup dan inovasi. Kalau saya pribadi, pertama topik yang tadi di Green adalah salah satu topik skripsi saya, tapi saya di bidang katalisnya. Nah, puji Tuhan saya nggak tahu kalau di kimia ITB itu dosen-dosennya cukup mudah untuk digapai dan dihubungi. Saya rasa semua FMIPA juga gitu. Ya asal kita mahasiswa punya batasan ya, tidak di luar jam malam, tapi hari-hari, apalagi nanti sudah onsite ya. Setelah kelas, Pak ada waktu nggak untuk ngomongin? Saya punya ide nih. Dulu kalau tadi ada namanya air kotak. Waktu semester 3 saya mau bikin kemasan air yang ramah lingkungan. Nah itu saya juga konsultasi ke dosen. Nah jadi untuk dosen wali juga sudah tertera ya nomor teleponnya tadi, emailnya tadi. Saya rasa meskipun dosen wali mungkin bukan passion di situ, tapi teman-teman bisa menanyakan, Bapak Ibu ada rekomendasi nggak kalau dosen yang terkait polimer, kira-kira yang punya passion di situ siapa? Jadi saya rasa dosen-dosen di FMIPA itu apalagi untuk inovasi dan science panel sangat terbuka. Jadi tidak ada tips khusus tersendiri. Semuanya ramah dan oke gitu. Tidak dibayar ya ini Bapak Ibu. Memang experience pribadi. Oke, baik, terima kasih. Baik, ini Cukup. tadi sepertinya yang mau angkat tangan ada banyak ya. Iya. Tapi waktu kita terbatas. Sudah, 2:30. Terima kasih. Oke, hari ini setelah kami tutup, adik-adik nanti kami persilahkan untuk berkenalan lebih lanjut ya dengan para dosen wali masing-masing. Sedangkan untuk para orang tua bisa mengikuti sesi IOM di Zoom. Baik. Kami selaku MC mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kami juga berterima kasih atas atensi dan perhatian adik-adik semuanya di acara ini. Sampai jumpa.